Menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, sorotan tajam publik kini tertuju pada pucuk pimpinan Polri. Nama Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kembali ramai diperbincangkan, bukan karena prestasi, melainkan karena desakan pergantian Kapolri yang semakin menguat. Jenderal Listio Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 oleh Presiden Jokowi menggantikan Jenderal Idam Aziz. Artinya, sudah lebih dari 4 tahun lebih ia menduduki jabatan tertinggi di kepolisian. Namun semakin lama ia menjabat, semakin besar pula kritik terhadap kinerjanya. Alih-alih memperbaiki citra Polri, berbagai skandal besar justru bermunculan. Kasus judi online, tambang ilegal, narkoba, dan keterlibatan oknum polisi dalam bisnis gelap menyeret nama institusi Polri. Kepercayaan publik merosot tajam dan wibawa Kapolri ikut dipertaruhkan. Kemarahan publik memuncak pada gelombang aksi demo sejak 25 hingga akhir Agustus lalu. Mahasiswa, buruh, dan aktivis yang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah justru dihadapkan dengan tindakan represif aparat. Potret pemukulan, gas air mata, hingga penangkapan sewenang-wenang kembali beredar luas. Situasi ini memperlihatkan kegagalan Kapolri dalam mengendalikan anak buahnya, sekaligus menegaskan bahwa pola lama kekerasan aparat masih menjadi wajah Polri di lapangan. Tragedi yang makin memperkeruh keadaan adalah kematian driver ojek online, Afan Kurniawan. Ia menjadi korban kekerasan aparat saat gelombang demo berlangsung. Kematian Afan Kurniawan menyulut amarah publik karena memperlihatkan betapa represifnya pendekatan kepolisian dalam menghadapi rakyat yang menyuarakan aspirasi dan tuntutannya. Kasus ini menjadi simbol gagalnya Kapolri melindungi warga sipil dan memperkuat keyakinan bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit gagal menjalankan prinsip humanis yang selama ini dijanjikan. Di tengah kondisi ini, desakan publik untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit semakin menguat. Ia tak hanya dinilai gagal dalam hal penegakan hukum, tapi juga dianggap tidak mampu membawa perubahan berarti dalam tubuh Polri. Apalagi ia lekat dengan label Geng Solo, lingkaran kekuasaan yang dibesarkan di era Jokowi dan masih bercokol di berbagai posisi strategis. Bagi banyak kalangan, mempertahankan Kapolri dari Geng Solo justru menghambat konsolidasi politik Presiden Prabowo yang berusaha membangun identitas pemerintahannya sendiri. Faktor politik juga sangat menentukan. Presiden Prabowo tentu membutuhkan figur baru yang bisa mengangkat citra pemerintahannya, terutama setelah 1 tahun berkuasa. Survei independen menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di titik rendah. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya Polri yang kehilangan legitimasi, tapi juga pemerintahan Prabowo yang ikut menanggung dampaknya. Namun muncul pertanyaan besar. Apakah pergantian Kapolri benar-benar akan menyelesaikan masalah? Ataukah sekadar kosmetik politik untuk meredam keresahan publik? Sebab akar masalah Polri bukan hanya soal siapa yang memimpin, melainkan juga kultur kekuasaan, mentalitas aparat, dan jaringan bisnis gelap yang sudah mengakar kuat. Yang jelas desakan publik semakin keras. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah menjabat sejak Januari 2021 dianggap terlalu lama menjabat tanpa perubahan signifikan. Ia dinilai gagal mereformasi institusi, gagal mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan gagal menghentikan kekerasan aparat, termasuk tragedi yang merenggut nyawa Afan Kurniawan. Kini bola panas berada di tangan Presiden Prabowo. Apakah ia berani mencopot sisa Geng Solo yang masih bercokol di institusi Polri, atau justru memilih mempertahankannya demi keseimbangan politik? Bagaimana menurut Anda? Apakah Presiden Prabowo harus segera mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya? Atau sebenarnya masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar pergantian figur? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar kita bisa terus mengupas isu-isu politik penting dengan tajam dan kritis untuk Indonesia menjadi lebih baik.